Kali ini saya akan membahas tentang yang akhir-akhir ini agak viral ya, masalah ya Kanjeng Rasul semacam itu, dan keturun dari Wali Songo semacam itu. Apakah yang diributkan misalnya hingga sampai viral itu ya, itu ada guna dan manfaatnya untuk seseorang, bahwa seseorang itu kalau sudah menjadi nasabnya Kanjeng Rasul misalkan, dan itu benar-benar tersambung, apakah bermanfaat pengakuan untuk seseorang menjadi dzurriyyah Kanjeng Rasul atau nasabnya itu tersambung pada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Saya akan mengutip dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Kemudian ayat yang lain mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dari dua ayat ini saya katakan bahwa sebenarnya jangankan nasab keturunan Kanjeng Rasul, bahkan untuk Kanjeng Rasul itu sendiri, seperti yang ayat yang saya katakan tadi, ayat yang saya kutip tadi dari Al-Quran itu mengatakan bahwa Kanjeng Nabi pun untuk dirinya sendiri tidak ada istilahnya, tidak ada yang bisa bisa merubah nasibnya. Misalkan Kanjeng Nabi bisa membuat seseorang membuat dirinya ini menjadi mulia, dan membuat dirinya menjadi bermanfaat untuk dirinya itu. Dikatakan oleh Allah bahwa Kanjeng Rasul untuk mengatakan bahwa dia tidak mampu seperti itu. Karena apa? Yang mampu adalah Allah itu sendiri. Yang merubah Kanjeng Rasul supaya bisa nantinya seperti apa, misalkan memberikan syafaat, misalkan ya, seperti yang sampai harap-harapkan. Itu tentu yang bisa membuat Kanjeng Rasul itu bisa mensyafaati pada umat itu ya karena Allah, bukan karena Kanjeng Rasul itu sendiri. Lah tahu-taunya yang dari yang mengaku keturunan nasab dari Kanjeng Rasul yang sudah begitu jauh seolah-olah menjadi bahan perebutan, seolah-olah kalau nasab Kanjeng Rasul itu pasti dijamin masuk surga, seperti itu ya. Jadi tidak ada kaitan, maksud saya tidak ada kaitan antara seseorang nasabnya itu baik, misalkan nasabnya itu terhubung dengan Kanjeng Rasul, dengan seseorang yang tidak bernasab dari Kanjeng Rasul. Karena apa? Sebagaimana Al-Quran ayat yang lain mengatakan
Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ukuran seseorang atau makhluk apapun, ya khususnya manusia ya, bahwa kemuliaan sampeyan di hadapan Allah itu bukan karena nasab, bukan karena keturunan Nabi yang lebih dekat, misalnya dari cucu-cucu, ya, anak cucu Nabi misalkan ya, tapi dari ketakwaan sampeyan Allah. Itu saja. Dan saya hanya melihat dari Al-Quran ya semacam itu, sehingga karena Al-Quran sudah mengatakan demikian, tentu jika hadis yang mengatakan nasab itu sangat perlu dihormati dan yang lain-lain, kemudian sangat nantinya akan, jika seseorang tidak menghormati nasab keturunan Rasul misalnya walad misalnya terputus dan lain-lain, saya hanya mengacu pada Al-Quran dan itu tidak ada. Oleh karenanya ya saya menghormati nasab dzurriyyah Kanjeng Rasul ya, sebagaimana saya menghargai nasab keturunan yang lain ya, walaupun itu misalkan ya keturunan dari Fir'aun misalkan ya, semacam itu ya tidak masalah jika walaupun itu keturunan Fir'aun, tetap perbuatannya baik, ketakwaannya baik menurut Allah macam itu ya, sehingga menurut saya, sebagaimana yang dikatakan, saya kutipkan ayat Al-Quran tadi, maka nasab keturunan itu sebenarnya bukan dari sisi fisik biologisnya, tetapi dari istilahnya nasab istilahnya itu nasab keturunan dari sisi rohaniahnya ya, perbuatannya maksud saya. Sehingga walaupun dia nasab dari keturunan Fir'aun misalnya, tetapi jika ketakwaan terhadap Allah ya, akan tentu akan didatangkan. Makanya ketakwaan seseorang itu hanya boleh, ya itu tadi saya katakan tadi, bahwa kemuliaan seseorang itu bukan ditentukan oleh apapun, tetapi dari ketakwaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada klaim apapun untuk mengangkat seseorang dari kenasaban apapun, baik itu kenasaban dari Kanjeng Rasul ataupun kenasaban dari yang lain, semacam itu ya. Baik dari Wali Songo atau yang lain, itu sama saja. Artinya sama saja itu apa? Jika seseorang itu walaupun bernasab terhubung langsung dengan Kanjeng Rasul, tapi jika perbuatannya tidak mencerminkan dari perbuatan Kanjeng Rasul atau yang dicontohkan Kanjeng Rasul, sebagaimana Al-Quran mengatakan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, tentu walaupun nasabnya terhubung, jika perbuatannya tidak mencontoh Kanjeng Rasul, tentunya bukan dari dzurriyyah Kanjeng Rasul itu sendiri ya. Saya sangat yakin itu. Apalagi sudah umurnya, jarak umur antara Kanjeng Rasul dan saat ini sudah 1400-an lebih tahun, sehingga tapi saya yakin jika ada seseorang yang muncul ketakwaannya terhadap Allah itu, atau katakanlah yang saya bahas, misalkan
kemunculan Mahdi yang benar menurut Allah itu, tentu yang dimunculkan nantinya ya, ini akan terhubung nasabnya dengan Kanjeng Rasul itu ya, semacam itu. Walaupun kelihatannya dia tidak terhubung gitu, tidak mengurus hal-hal demikian, jadi tidak mempedulikan masalah nasab itu semacam. Tapi saya sangat yakin jika yang ditunjuk oleh Allah itu jika nanti yang muncul Mahdi yang benar itu ya, tentunya Mahdi ini akan sebagaimana yang dikatakan dalam hadisnya itu ya, juga terhubung nasabnya dengan Rasul, walaupun misalkan nanti wajah atau kulit warna yang katanya Mahdi yang dianggap Allah di Sarah itu sudah tidak sama persis dengan pokoknya yang di bangsa Arab ya. Jagalah seperti itu. Karena pada dasarnya sebagaimana Kanjeng Rasul dulu ini dikatakan oleh Bani Israel sebagai bangsa ajar semacam itu. Sehingga nasab keturunan tidak akan menjamin misalkan sekarang membanggakan Musa ini bukan jamin. Kenapa? Karena bukan nasabnya itu, tapi ketakwaan dan pilihan Allah. Sehingga Allah akan selalu menghendaki sesuatu yang dia inginkan sendiri, bukan keinginan sampean. Semacam itu. Ya. Makanya saya katakan kita tidak usah berdebat tentang nasab ya, semacam apa. Tetapi harusnya kita ini akan menunjukkan sesuatu ketakwaan terhadap Allah ya, daripada menghitung itu kenasaban keturunan ya semacam itu ya. Tapi kita harus bisa menunjukkan bahwa saya ini misalkan jadi seseorang yang misalkan dari ulama yang benar semacam itu ya, atau kebaikan kita semacam itu ya, sehingga tidak perlu diperdebatkan permasalahan dzurriyah semacam itu. Kan dzurriyah Wali Songo itu lebih rendah dibanding dengan dzurriyahnya hanya Rasul. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena semua ini tidak berguna jika tidak ada ketakwaan pada dirimu. Karena yang ditunjukkan oleh Allah sebagaimana yang dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yamduru fi suwarikum wa amalikum walakin yamduru fi macam. Ya, oleh karenanya kita tidak berdebat tentang nasab, karena nasab apapun, dari kemuliaan nasab apapun, jika sifat seseorang, watak seseorang tidak mencerminkan seseorang yang dihubungkan dengan nasab tersebut, maka saya sangat yakin tidak berguna. Semacam tidak bisa menolong apapun sebagaimana yang ayat Al-Quran yang sudah saya bilang yang tadi ya semacam itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Salam sejahtera untuk semua.